Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Agus Naim Nasir, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Madiun dengan program pendidikan PAI. Pada kali ini akan membawakan info teaching pelajaran pendidikan agama Islam titik tertinggi. Membawakan info teaching pelajaran pendidikan agama Islam titik tertinggi dengan kompetensi dasar 4 kelas 7 sekolah menengah pertama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak mau tanya dulu, ini semuanya puasa apa enggak? Puasa Pak. Oh, itu pasti gak puasa itu. Aku gak puasa Pak, gak sahur. Oh, soalnya orang perempuan itu kan ya ada bonusnya ya. Jadi kalau orang perempuan itu ada hari-hari tertentu yang dimana tidak diperbolehkan untuk berpuasa atau diharamkan untuk berpuasa, tapi harus mengkodoi di hari yang lain. Lah kenapa Pak? Semuanya anak perempuan. Nah, ya. Beda dengan anak laki-laki. Kalau anak laki-laki harus puasa terus kalau tidak ada udzur. Nah, udzurnya apa? Orang laki ya sakit. Sakitnya yang sakit sakit apa namanya? Termasuk sakit hati enggak Pak? Oh ya enggak boleh. Sakit hati malah puasa. Harus puasa supaya tentrem hidupnya. Baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan mengambil atau materi iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, sebelumnya anak-anak sudah dipelajari LKS-nya? Belum. Loh, kok belum? Ngantuk Pak. Masya Allah, kok ngantuk? Harus ya, tadarus ya. Iya Pak, pulangnya jam 12. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang materi iman kepada malaikat-malaikat Allah. Sebelumnya anak-anak sudah tahu apa belum? Malaikat itu diciptakan dari apa? Pelajaran SD ini, bahkan TK, Dari PAUD mungkin ya. Dari cahaya. Iya pinter, 100. Nah, dari cahaya. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Jadi malaikat juga termasuk makhluk Allah seperti kita ini, manusia, jin dan lain sebagainya. Tapi ada perbedaannya. Nah, nanti kita akan membahas tentang perbedaan malaikat dengan makhluk yang lainnya. Baik. Tentunya sudah membaca ya. Nah, ini Pak Guru hanya ingin membahas tentang poin-poinnya saja. Kemarin tentunya anak-anak sudah belajar semuanya sedikit ya. Sedikit ini sudah membuka buku tentang iman kepada malaikat Allah. Nah, siapa malaikat itu? Malaikat sama halnya dengan manusia, juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk keadaan, meskipun tidak pernah berjumpa dengan malaikat.
karena malaikat itu termasuk gaib, makhluk Allah yang gaib, yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu bisa dilihat dengan mata kepala kita. Seperti halnya Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walahu ma fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastakbirun. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Nah, ini termasuk Allah juga menerangkan definisinya malaikat. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur. Ya, seperti halnya jawaban Anda tadi ya. Diciptakan dari apa? Dari nur. Nur itu apa? Cahaya Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Jadi ada bagiannya sendiri-sendiri. Tugas-tugas daripada malaikat Allah. Jadi kita bahas belakang ya. Sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain. Nah, ini sifat-sifatnya yang ada pada malaikat. Yang pertama yaitu malaikat itu selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Kadang-kadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar seperti sahabat yang bernama Diyah Al-Kalbi. Terkadang seperti sahabat dari Arab Badui. Jadi bisa mendo-mendo. Jadi mendo-mendo manungsa nek basa Jawane kuwi mendo-mendo kuwi berubah bentuk. Kalau kamu juga bisa berubah bentuk. Bentuk apa? Kalau disulap tapi sulap ya Bim salah Bim jadi kodok sungguhan. Enggak seperti itu. Yang nomor 3 sifat malaikat yaitu tidak makan dan tidak minum. Beda dengan manusia. Nanti ada bedanya. Enggak lapar, Pak. Nek enggak makan, enggak minum, enggak lapar. Beda, malaikat itu beda. Makanya berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu kalau nggak makan nggak minum mesti lapar, mesti mati kalau nggak makan. Yang kedua, selanjutnya yaitu yang nomor 4, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang nomor 5, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Yang suka mendatangi majelis zikir itu malaikat ada di situ. Yang nomor 7, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Nah, ini penting sekali bagi kita untuk melakukan sholat berjamaah, menunggu sholat berjamaah. Menunggunya itu didoakan oleh malaikat. Pada keterangan lain itu disebutkan intidor sholati sholatun. Jadi menunggu sholat itu juga dihitung sholat, pahalanya sholat. Jadi dihitung, dibeli pahala oleh Allah SWT. Baik, selanjutnya materi yang utama yaitu malaikat dan manusia itu berbeda. Dengan makhluk yang lain juga berbeda. Malaikat berbeda dengan jin, dengan manusia. Karena sudah membaca semuanya ya. Selanjutnya di dalam Al-Quran juga tidak disebutkan jumlah daripada malaikat
Nabi dalam suatu kisah, ya, kisah atau perjalanan Nabi melakukan Isra dan Mi'raj itu pernah disebutkan bahwasanya Nabi singgah di Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina itu. Di situ Nabi melaksanakan sholat dengan berapa ribu? 70.000 malaikat. Di situ berarti banyak sekali malaikat, bahkan mungkin lebih ya. Tapi malaikat-malaikat Allah yang wajib kita ketahui itu hanya 10. Nah, ini sudah pernah dihafal ketika kita waktu kecil mungkin ya, waktu TK, SD itu udah hafal itu. Entah kalau sekarang udah lupa karena udah banyak kerjaan. Malaikat-malaikat Allah diantaranya siapa? Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rokib, Malik, Ridwan. Kurang satu ini apa ya? Coba diulang lagi ya. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rokib, Malik, Ridwan. Oh pas tadi keliru pas masuk biji. Akhirnya lupa. Dan malaikat itu sendiri mempunyai tugas masing-masing. Seperti halnya Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Ya. Di situ juga ada nama lain daripada malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu juga disebut Ruhul Qudus, Ruhul Amin. Juga ada nama lain dari Jibril Namus. Yang kedua malaikat Mikail. Mikail itu malaikat yang tugasnya membagi rezeki, ya, memberikan hujan, membagi-bagikan rezeki. Amin. Israfil tugasnya siapa yang tahu? Israfil meniup, iya betul, meniup sangkakala. Jadi sangkakala itu nanti kalau sudah ditiup Israfil, hancur dunia ini. Akan terjadi apa? Kiamat. Itu tiupan yang pertama. Baik, yang selanjutnya itu Israel. Jadi malaikat yang paling ditakuti oleh manusia. Karena apa? Tugasnya itu tugasnya mencabut nyawa. Mencabut nyawa siapa? Nyawa makhluknya Allah. Baik itu manusia, jin, malaikat yang dicabut oleh malaikat Israel itu sendiri. Nah, yang menyambut nyawanya malaikat Israel siapa nanti? Yaitu kekuasaan Allah. Ini ada cerita dulu itu. Jadi pas waktu saya ngaji itu pernah diceritain ustadznya, bahwasanya malaikat Israel disuruh mencabut nyawa makhluk yang ada di dunia ini. Habis itu dilaksanakan tugasnya, wafat semua. Setelah itu ditanya oleh Allah, sudah kamu laksanakan semuanya? Israel, tugasmu mencabut nyawa. Sudah wahai Allah. Masih ada makhluk saya, makhluk Allah itu, makhluk saya yang masih hidup. Dicari lagi keliling-keliling, sudah tidak ada lagi. Tidak tahu siapa. Ya Israel itu sendiri ya, yang belum dicabut. Itu kan apa? Itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu nanti yang hancur semuanya. Baik, selanjutnya yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Tugasnya menanyai orang mati dalam kubur. Jadi orang mati kan nanti dibangunkan pas waktu setelah dikubur, dibangunkan dan ditanyai buka, anak buka, makita buka, makita buka. Hanya dipakai, dipelajari dulu, diajar oleh Pak Mudin ya. Ketika selesai mengukur itu Pak Mudin nalkin. Ini keyakinannya masing-masing. Ada yang keyakinan kalau orang yang mati itu juga masih hidup bisa mendengarkan suara. Ada yang keyakinan itu tidak mendengar. Artinya
sebelum mati. Jadi kalau ahli sholat agama itu disunahkan, bukan disunahkan, dianjurkan untuk karena mendengar. Begitu juga untuk mengajari orang-orang yang taksirnya, orang-orang yang ikut mengubur itu supaya bisa mendengarkan pertanyaan itu nanti apa saja. Sebenarnya nanti kalau sudah mati bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ini Munkar dan Nakir dua malaikat. Dan lagi yaitu malaikat Raqib Atid, ini sudah dua. Tugasnya Raqib mencatat perbuatan baik, Atid mencatat perbuatan buruk. Ini tugasnya masing-masing. Dicatatnya mulai kapan? Manusia itu juga semenjak dia umur akil balik dicatat. Kalau melakukan maksiat dicatat boleh, kalau melakukan kebaikan akan dicatat oleh malaikat. Yang nomor 9 rinduan. Nah ini yang paling disukai. Karena apa? Tugasnya menjaga pintu surga atau melayani di surga. Jadi tugasnya malaikat rinduan. Dan yang paling menakutkan lagi ini malaikat yang nomor 10, malaikat Malik. Tugasnya apa? Menjaga pintu neraka. Atau ada yang menamainya malaikat Zabaniyah yang bertugas menjaga dan mengatur siksa azab bagi para penghuni neraka. Baik anak-anak sekalian, dengan memperhatikan tugas para malaikat ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari beriman kepada malaikat-malaikat. Di antaranya satu, memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ketaatan para malaikat. Yang kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita yang ada di dunia ini. Yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Dan yang keempat, yaitu memotivasi kita untuk selalu beramal soleh, karena bekal itulah kita bahwa kelak ketika kita meninggal dunia untuk menghadapi kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang terakhir, perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi diaplikasikan dengan mengamalkannya. Jadi perilaku kita iman kepada malaikat Allah, iman kepada malaikat Jibril, kepada malaikat Mikail, malaikat Israel, Munkar dan Nakir, itu kita wujudkan dengan amal. Ya. Maka dari itu, dengan perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ini nanti kita bisa membawa diri kita pada jalan yang benar, pada jalan yang lurus. Yang pertama, iman kepada malaikat Jibril. Iman kepada malaikat Jibril kita aplikasikan dengan selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berdoa, mengamalkan iman. Malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti mengamalkan ilmu. Kita juga seperti itu, kalau punya ilmu harus diamalkan. Ada kata al ilmu
bila amalin kasyajarati bila samaratin. Ilmu tanpa diamalkan akan seperti pohon yang tidak ada buahnya, jadi tidak bermanfaat sekali. Yang kedua, iman kepada malaikat Mikail, berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki baik, ya rezeki di tugasnya malaikat Mikail membagi rezeki, kita berupaya mencari rezeki dengan rezeki yang baik, rezeki yang halal dan bermanfaat. Jadi ini mungkin anak-anak sudah mengerti semuanya, kita lewati saja. Dan kita bisa lanjutkan untuk melakukan pembelajaran berikutnya. Ini ada cerita, mau diceritakan apa enggak nih? Oh tidak, ya besok-besok saja ceritanya karena waktunya sudah mepet. Baik, kita langsung ke sesi berikutnya, yaitu baik untuk selanjutnya anak-anak, ini akan saya bagi beberapa kelompok karena ada tugas ya, supaya nanti pelajaran kita lebih paham, lebih bisa mengenal, semuanya paham semuanya dan bisa mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Baik, ini ada berapa orang? Ada 15 ya. Ada 15 orang. Baik, akan kami bagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok ini nanti berarti berisi 5 siswa. Siap ya? Nanti kita akan juga melakukan permainan. Baik. Untuk absen nomor 1 sampai 5 ini langsung saja. Sudah apa ya nomor absennya? Nanti bisa membentuk kelompok sendiri di sebelah sana, di sebelah selatan dan utara. Di depan di satu kelompok. Ini ada 3 kelompok. Baik, nanti juga saya akan menunjuk. Baik, 3 kelompok tadi. Yang satu kelompok ini tugasnya menjadi tuan rumah ya. Jadi kelompok 1 dan 2 nanti bisa bertamu pada kelompok yang saya tunjuk menjadi tuan rumah. Baik, untuk yang menjadi tuan rumah kelompok 3. Dan tugasnya dari tuan rumah itu sendiri nanti menjelaskan atau membantu temannya dari kelompok lain yang mendapatkan tugas dari Bapak Ibu dan saya ya. Tugasnya apa? Nanti bisa ditanyakan kepada tuan rumah. Jadi sebenarnya nanti tapi dengan cara bertamu. Jadi permainan seperti itu supaya bisa menyentuh, bisa membekas pada diri kita. Nanti pelajaran apa yang kita dapat dan kita bisa mengaplikasikannya pada keseharian kita. Baik, sudah dibentuk ya kelompoknya, dan kelompok 3 tadi saya suruh untuk menjadi tuan rumahnya. Nah, kita mulai. Jadi persiapkan semuanya. Baik, tugasnya masing-masing tadi sudah mendapat tugas. Yang untuk kelompok pertama ini mencari jadi perbedaan antara malaikat Allah dan makhluk Allah yang lain. Jadi perbedaannya dicari lagi, mungkin bisa jadi yang tidak ada ibarat itu mungkin nanti juga bisa dicari. Jadi bedanya malaikat dengan jin, dengan manusia atau dengan apalagi hewan mungkin bisa.
Terus kelompok yang kedua tugasnya jadi mencari perbedaan-perbedaan antara malaikat-malaikat Allah dan makhluk-makhluk yang lain diciptakan dari Allah. Perbedaan mungkin makhluk lain bisa bukan dari jin dan manusia saja, tapi makhluk yang lain. Nah, ini lebih menguras pikiran kita ya. Terus dia harus ada tendensinya, ada dasarnya. Baik, dan nanti tugasnya kelompok 3 untuk menjadi tuan kamu dan menjelaskan apabila ada kesulitan daripada kelompok yang lain. Isinya diskusi, nanti diskusi. Bisa dimulai ya. Baik, bisa dimulai. Kita langsung saja. Untuk kelompok yang pertama, mungkin kelompok yang kedua bisa antri nanti. Kelompok yang pertama bisa bertamu kepada kelompok 3 tadi yang saya tugaskan untuk menjadi bisa dimulai ya. Ya, bisa dimulai. Ayo langsung kelompok 1. Kelompok bertamu kepada kelompok 3 yang menjadi tuan rumah tadi. Inilah pelajaran kita pada pagi hari ini sudah bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, senang ya. Sudah paham semuanya kan tentang iman kepada malaikat Allah. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi metode ini tadi namanya menerima tamu. Jadi metode pembelajaran yang sangat menyenangkan sekali. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana bertamu itu yang sopan bagaimana, ya, bertamu yang baik itu bagaimana supaya berkesan. Alhamdulillah tadi sudah bisa berjalan dengan lancar dan nanti bisa kita praktekkan kepada pada pelajaran yang lainnya. Baik, cukup pertemuan kita pada kali ini, dan apabila ada perkataan saya yang kurang kena, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan supaya kita terhindar dari beberapa penyakit. Puasa kita masih semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.